Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Surya tampak kebingungan dan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Uang 5 juta itu benar-benar sudah masuk? Bukankah Andi ini hanyalah seorang suami yang hidup dari istrinya? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Orang-orang lainnya juga menyadari bahwa mereka telah meremehkan Andi Rewa sebelumnya. Saat ini Andi Rewa berdiri. Melihat Surya yang tampak terkejut dan bingung, dia berkata, "Surya, uang 5 jutaku sudah masuk. Bagaimana dengan 10 jutamu? Kapan akan kau transfer?" Surya benar-benar kebingungan. Jangankan menyumbang 10 juta, dia saja masih harus mencari cara agar bisa mengganti mobil yang ditabraknya tadi. Memikirkan hal ini, Surya mengerti kalau dia tidak mungkin menang. Dan wajahnya sudah tercoreng. Jadi dia dengan muka tebal berkata kepada Andi, "Andi, kalau kau punya banyak uang, kenapa tidak memberikannya kepadaku untuk mengelolanya? Kujamin, dalam 1 minggu pasti bisa berlipat ganda." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kau tidak jadi menyumbang 10 juta? Surya dengan canggung berkata, "Hei, meskipun aku tidak miskin, tapi aku juga tidak punya begitu banyak uang. Hari ini aku sudah salah berbicara. Jangan anggap serius." Teman-teman yang lain mulai mengejek. "Surya, kau terlalu berlebihan. Andi sudah menyumbang 5 juta. Kau harus memenuhi janjimu. Kalau kau tidak punya 10 juta, setidaknya sumbang 1 juta. Itu sudah cukup." Raut wajah Surya berubah menjadi sangat tidak enak. Meskipun merasa malu, saat ini dia tidak berani berbicara sombong lagi. Jadi dia hanya bisa memberanikan diri untuk menampar wajahnya sendiri beberapa kali dan dengan malu berkata, "Aku mengaku salah. Aku terlalu sombong. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Maaf." Saat mengatakan ini, hati Surya sangat kecewa. Dia berpikir, teman-teman yang tadinya mau berinvestasi dengannya seperti Aziz, melihat kebohongannya terungkap seperti ini, mereka pasti tidak akan mau percaya kepadanya. Kalau begitu, dia benar-benar tidak tahu dari mana dia akan mendapatkan uang untuk membeli Python dan memberikannya kepada Bang Hendrik. Memikirkan ini, dia tidak punya muka lagi untuk tetap di sini. Dia segera berdiri dan berkata dengan canggung, "Maaf, aku ada urusan, jadi aku harus pergi dulu." Setelah itu dia bergegas pergi. Malik yang melihatnya melarikan diri tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Andi, seharusnya kau tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Kau harus memaksanya menyumbangkan uangnya." Andi Rewa tersenyum tenang. "Kalau begitu, berarti aku akan menjadi orang jahat. Biarkan saja dia pergi. Orang jahat pasti akan bertemu dengan orang yang lebih jahat." Melihat Surya melarikan diri, Aziz menjadi ketakutan. Karena khawatir tidak bisa menikah, dia segera bangkit mengejar Surya. Setelah dia pergi, kaki tangan Surya sebelumnya, yaitu Arifin, berkata dengan nada meremehkan, "Aku benar-benar melihat sifat asli Surya. Dia terlalu suka berlagak. Dia menabrak Python orang lain dan menangis seperti anak kecil. Tetapi di sini dia masih punya wajah untuk mengklaim Python itu sebagai miliknya. Benar-benar sampah. Aku harus menjauhkan diri dari orang bodoh itu." Yang lainnya terkejut dan buru-buru bertanya, "Menabrak Python orang lain? Apa yang terjadi sebenarnya?" Melihat semua orang sangat tertarik dengan kejadian tabrakan Python, Arifin dengan antusias menceritakan seluruh rangkaian peristiwa ketika Surya menabrakkan mobil dengan sengaja. Ketika semua orang mendengar cerita ini, mereka langsung terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Surya bisa begitu tidak tahu malu. Jelas-jelas dia yang menabrak mobil orang lain
namun dia masih bisa mengambil kunci mobil orang itu dan membual bahwa dia memiliki mobil itu. Insiden ini benar-benar mengubah persepsi dan kesan semua orang terhadap Surya. Namun Aziz yang bangkit untuk mengejar Surya justru melewatkan cerita yang luar biasa ini. Dia mengejar Surya keluar dari hotel, dan ketika dia melihat Surya menuju tempat parkir, dia buru-buru menghampirinya. Surya tidak tahu bahwa Aziz mengejarnya. Dia dengan marah membuka pintu python milik Bang Hendrik dan duduk di dalamnya. Pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di luar jendela mobil. Surya terkejut, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia melihat Aziz dengan senyum merendah di wajahnya. Dia menurunkan kaca jendela dan memandang dingin ke arah Aziz lalu bertanya, "Ada apa?" Aziz tersenyum dan berkata, "Surya, bukankah tadi ketika datang kau mengendarai Mercedes? Bagaimana bisa tiba-tiba kau menjadi mengendarai Volkswagen? Ini Python bukan? Interiornya benar-benar mewah." Surya berkata, "Bukankah tadi sudah kuberitahu kalian? Di jalan tadi aku mengalami kecelakaan dan Mercedes itu tidak bisa dikendarai lagi. Jadi aku meminta sopir untuk membawa Python ini." Aziz mengacungkan jempolnya dengan ekspresi kagum. Dia berkata, "Surya, kau benar-benar hebat. Dibandingkan denganmu, kami yang yatim piatu ini benar-benar merasa malu." Pada saat itu, Surya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia pikir setelah kalah taruhan dengan Andi, dia pasti akan dipermalukan di depan semua teman-temannya. Tapi dia tidak menyangka kalau Aziz masih terus menjilatnya. Tampaknya orang ini benar-benar ingin mengikutinya untuk mencari uang. Surya akhirnya merasa lega. Tampaknya dia masih memiliki sedikit harapan, dan harapan itu ada pada Aziz. Surya kemudian berkata, "Apakah kau masih ingin aku membantumu mengelola dana?" Aziz segera mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Tentu saja, nasib pernikahanku tergantung padamu." Surya mengangguk. Dan kemudian dia berkata dengan tenang, "Naiklah ke mobil." Aziz bertanya dengan terkejut, "Mau kemana?" Surya menjawab, "Bukankah kau tidak membawa kartu identitas? Sekarang aku akan mengantarmu ke asramamu. Kita keluarkan semua dana dari aplikasi pinjaman itu. Besok pagi, aku akan membantumu mengelola dananya." Mendengar ini, Aziz sangat bersemangat dan berkata, "Saudaraku, kau memang benar-benar baik." Setelah itu, dia segera berjalan ke kursi penumpang depan, lalu membuka pintu mobil dan masuk. Surya menyalakan mobil, dan dengan arahan Aziz, dia mengendarai mobil ke asrama tempat Aziz bekerja. Tempat kerja Aziz adalah sebuah pabrik percetakan di pinggiran kota. Setelah mereka tiba di asrama, Aziz mempersilakan Surya untuk duduk di satu-satunya kursi yang ada, lalu segera mengeluarkan kartu identitasnya dan membuka aplikasi pinjaman satu persatu untuk mengunggah informasi dan mengajukan pinjaman. Dia menemukan bahwa tingkat bunga dari aplikasi pinjaman ini sangat tinggi, beberapa bahkan hampir mencapai 2 kali lipat dari pokok pinjaman. Aziz tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Surya, "Saudaraku, tingkat bunga dari aplikasi pinjaman ini sangat tinggi, bahkan setara dengan keuntungan investasi yang kau kelola. Kalau aku meminjamkan uang dari sini untuk berinvestasi, bukankah itu sama saja dengan aku bekerja untuk aplikasi ini?" Surya dengan santai mengibaskan tangannya dan tertawa. "Tenang saja, aplikasi pinjaman yang kurekomendasikan ini dioperasikan oleh teman-temanku. Meskipun bunganya terlihat tinggi, sebenarnya aku bisa mengatur agar bunganya dibebaskan sepenuhnya." Dia melanjutkan, "Alasan kenapa aplikasi tersebut masih menampilkan tingkat bunga yang tinggi adalah karena mereka harus memastikan semua pengguna terlihat sama di permukaan. Namun, operasi di dalamnya jauh lebih rumit. Kau tidak akan mengerti
jadi ikuti saja pengaturanku." Aziz yang seumur hidupnya tidak pernah melihat banyak uang atau memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, sekarang menganggap Surya sebagai satu-satunya penyelamatnya. Jadi dia hanya ingin berpegangan erat pada Surya tanpa meragukan kata-kata Surya sedikit pun. Maka, di bawah pengawasan Surya, Aziz meminjam hampir 15 juta dari lebih dari selusin aplikasi pinjaman. Dia tidak menghitung berapa tinggi bunga yang harus dibayarnya untuk 15 juta ini, karena Surya memberitahunya bahwa dia tidak perlu membayar bunga sepeser pun untuk 15 juta itu. Setelah itu Aziz menggabungkan uang hasil pinjaman ini dengan semua tabungannya sendiri. Totalnya mencapai 20 juta dan semuanya dia transfer kepada Surya. Surya yang menerima 20 juta merasa sangat senang, namun uang ini belum cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Maka dia segera berkata kepada Aziz, "Cepat telepon pacarmu, beritahu dia bahwa kau punya saluran investasi yang bisa menghasilkan 20% dalam seminggu. Tanyakan, apakah ibunya mau berinvestasi sedikit di saluran ini?" Aziz buru-buru mengangguk dan kemudian menelpon pacarnya. Begitu telepon tersambung, Aziz langsung berkata dengan penuh semangat, "Sayang, kau sedang apa?" Di ujung telepon, pacarnya berkata, "Aku ada di rumah, ada apa?" Aziz buru-buru berkata, "Aku punya kabar baik. Seorang teman baik memberiku jalan terang. Dia bisa memperkenalkanku ke sebuah dana investasi yang bisa menghasilkan 100% dalam seminggu. Coba kau tanyakan ibumu, apakah dia tertarik berinvestasi?" Pacar Aziz langsung memarahi, "Aziz, kau ini bodoh ya? Ekonomi sedang buruk, namun kau punya teman yang punya saluran dengan hasil 100% dalam seminggu. Omong kosong apa itu?" Aziz langsung panik mendengar ini dan berkata, "Sayang, temanku ini hebat sekali. Dia mengendarai Python dan mentraktir kami makan hari ini. Total tagihan makanannya bahkan mencapai 10 juta. Pacarnya dengan penuh hinaan berkata, "Kau mengenal orang kaya seperti itu? Satu kali makan 10 juta? Kau pikir aku anak kecil yang mudah ditipu?" Aziz buru-buru berkata, "Sayang, aku bicara jujur. Aku akan segera punya uang untuk membayar mahar. Nantinya kau tidak perlu lagi menjadi SPG rokok di mall. Aku akan merawatmu dengan baik dan membuatmu hidup nyaman." Mendengar ini pacarnya langsung marah. "Apa? Kau meremehkanku? Apa salahnya kalau aku menjadi SPG rokok? Jujur saja, gajiku sebagai SPG rokok masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan gajimu. Kau masih berani sombong mau merawatku dan membuatku hidup nyaman." Aziz dengan penuh emosi berkata, "Aku tidak meremehkanmu. Aku hanya merasa kasihan karena kau harus terus berdiri sepanjang hari." Pacar Aziz berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong, cepat pergi." Setelah berkata begitu, dia langsung menutup telepon. Aziz terlihat agak malu saat menatap Surya dan berkata, "Pacarku mungkin tidak percaya karena dia belum pernah bertemu denganmu. Kalau dia bertemu denganmu, dia pasti akan percaya. Bagaimana kalau besok kita atur waktu dan kuajak kau bertemu dengannya? Kau bisa bicara padanya." Surya segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Kalau dia tidak percaya, biarkan saja. Itu berarti dia tidak berjodoh dengan uang ini. Kita tidak perlu memaksanya. Sekarang aku harus pergi. Mengenai dana investasi, aku akan segera mengurusnya untukmu. Kalau tidak ada halangan, dalam seminggu kau akan mendapatkan uangnya beserta keuntungannya." Di perjalanan pulang, Surya yang tidak punya hati dan perasaan tiba-tiba merasa sedikit bersalah ketika meninggalkan asrama Aziz. Dia merasa bahwa meskipun Aziz menyebalkan, tetapi hidup Aziz juga sangat menyedihkan. Dia adalah seorang yatim piatu
yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa hasil yang berarti. Surya juga baru saja menguras semua tabungan Aziz, bahkan membuat Aziz berhutang 15 juta. Semuanya dalam bentuk pinjaman berbunga tinggi. Diperkirakan dalam seminggu, Aziz harus mengembalikan dalam jumlah yang berlipat, dan dalam sebulan, jumlahnya mungkin akan sangat tinggi. Pada saat itu, Aziz mungkin tidak punya jalan keluar lagi. Namun, Surya juga berada dalam situasi sulit. Dia berpikir, kalau harus ada salah satu dari mereka yang mati, dia berharap itu adalah Aziz. Selain itu, dia sendiri masih belum aman. Untuk bisa selamat, dia masih membutuhkan puluhan juta lagi. Mengingat hal ini, dia berhenti merasa bersalah pada Aziz. Dia berpikir, biarlah, yang penting dia bisa selamat terlebih dahulu. Pada saat ini di meja makan di Hotel Clara, Surya sudah menjadi sasaran kebencian banyak orang. Bahkan pengikutnya sebelumnya sekarang juga sangat membencinya. Semua orang memandang rendah Surya dan sangat mengagumi Andi Rewa. Semua orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Andi sebelumnya. Namun Andi tidak sombong, tetapi juga tidak terlalu rendah hati. Dia selalu mempertahankan sikap tenang dan membuat orang merasa bahwa dia sangat misterius. Sambil melanjutkan makan, Andi bertanya kepada Malik, "Malik, sekarang kau bekerja di perusahaan apa? Apa posisimu di sana?" Malik menjelaskan, "Aku bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan penerangan. Posisiku sebagai sales. Perusahaan kami adalah bagian dari grup milik Ahmad Saidi." Andi Rewa mengernyit dan bertanya, "Ahmad Saidi yang dari Surabaya?" Malik mengangguk dan tersenyum. "Kau juga tahu tentang Ahmad Saidi?" Andi Rewa tertawa. "Hahaha, tentu saja tahu. Aku bahkan pernah bertemu dengannya." Malik terkejut. "Benarkah? Bos kami itu biasanya sulit ditemui. Hanya orang-orang di kantor pusat yang punya kesempatan bertemu dengannya. Kami yang bekerja di perusahaan kecil di bawahnya hampir tidak punya kesempatan bertemu dengannya." Ahmad Saidi hampir seperti seorang raja kecil di Surabaya. Dia memiliki banyak perusahaan dan berbagai bisnis. Perusahaan peralatan penerangan tempat Malik bekerja hanyalah bagian kecil dari bisnis Ahmad Saidi. Bahkan manajer perusahaan itu sendiri jarang bertemu dengan Ahmad Saidi. Malik sangat terkejut dan penasaran mendengar bahwa Andi Rewa pernah bertemu Ahmad Saidi. Jadi dia bertanya, "Andi, bagaimana kau bisa bertemu dengan bos besar kami?" Andi Rewa tersenyum. "Dulu ada seorang teman yang mengadakan pertemuan. Aku ikut datang dan kebetulan bertemu dengan dia di sana." Pertama kali Andi bertemu dengan Ahmad Saidi adalah ketika Fania mengundangnya untuk melihat sebuah batu giok. Saat itu Ahmad Saidi juga tertarik pada batu giok itu dan bahkan membawa seorang ahli untuk memeriksanya. Namun, penipuan itu berhasil diungkap oleh Andi Rewa. Kemudian ketika Andi mengalahkan Januar, Ahmad Saidi juga hadir. Meski Andi tidak punya hubungan dekat dengan Ahmad Saidi, namun Ahmad Saidi selalu menunjukkan rasa hormat kepada Andi Rewa karena Andi Rewa dihormati oleh kalangan ahli metafisika di kota Makassar. Karena Malik bekerja di bawah perusahaan Ahmad Saidi, Andi merasa perlu membantunya. Dia berkata kepada Malik, "Begini, aku akan menelpon Ahmad Saidi dan meminta dia untuk mengatur pekerjaan baru untukmu." Malik menatap Andi dengan sangat terkejut. Apa? Kau benar-benar mengenal Ahmad Saidi?" Awalnya Malik mengira Andi hanya bertemu Ahmad Saidi secara kebetulan di pertemuan tersebut. Tetapi tidak berpikir kalau mereka memiliki hubungan. Bukan karena dia meremehkan saudaranya sendiri ini, tapi karena status Ahmad Saidi memang sebagai orang terkaya di Surabaya. Malik pun sulit percaya kalau Andi bisa mengenalinya secara pribadi.
Orang-orang lain yang mendengar perkataan Andi juga terkejut. Nama besar Ahmad Saidi, orang terkaya di Surabaya, sudah sering mereka dengar. Meskipun dia tidak sehebat keluarga Wirawan, namun Ahmad Saidi tetaplah seorang miliarder dengan kekayaan lebih dari 10 miliar. Tidak ada yang menyangka kalau ternyata Andi mengenal tokoh besar seperti itu. Kalau setengah jam yang lalu Andi berbicara seperti ini, semua orang pasti akan mengira kalau Andi sedang membual. Tetapi sekarang, semua orang merasa kalau Andi berkata demikian, maka kemungkinan besar itu adalah kebenaran. Pada saat ini Andi tersenyum santai dan berkata kepada Malik, "Meskipun aku tidak memiliki banyak hubungan dengan Ahmad Saidi, tapi kita tetap kenal satu sama lain. Aku yakin dia akan memberikan sedikit wajah padamu. Juga tentunya kepadaku." Setelah berkata demikian, dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon Ahmad Saidi, dan langsung menelponnya. Beberapa saat kemudian telepon tersambung. Di ujung telepon, Ahmad Saidi berkata dengan gembira, "Tuan Andi, tumben sekali kau menelponku." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tuan Ahmad, sudah lama kita tidak bertemu." Ahmad Saidi segera berkata, "Akhir-akhir ini aku jarang ke Makassar. Kalau tidak, aku pasti akan mengunjungimu." Andi Rewa tersenyum ringan. "Tuan Ahmad, tidak perlu begitu sopan. Aku menelpon hari ini sebenarnya karena ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu." Semua orang di meja menahan nafas, menunggu momen keajaiban. Karena hampir semua mereka adalah anak yatim, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mengenal seorang jutawan biasa, apalagi orang terkaya di Surabaya. Pada saat ini Ahmad Saidi dengan tergesa-gesa berkata, "Tuan Andi, kau boleh memerintahkan apapun. Aku pasti akan melakukan yang terbaik." Andi Rewa berkata, "Aku punya seorang saudara yang tumbuh bersamaku. Baru hari ini aku tahu dia bekerja di salah satu perusahaan di bawah kepemimpinanmu. Jadi, aku ingin meminta bantuanmu. Bisakah kau mengatur pekerjaan yang lebih baik untuknya?" Ahmad Saidi sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan kalau saudara Andi ternyata bekerja di salah satu perusahaannya. Jadi dia segera bertanya, "Siapa nama saudaramu itu? Dia bekerja di perusahaan mana? Tolong beritahu aku namanya. Aku akan segera mengatur dan memindahkan dia ke kantor pusat." Andi Rewa berkata, "Saudaraku bernama Malik. Dia bekerja di perusahaan peralatan peneranganmu." Ahmad Saidi segera berkata, "Tolong tunggu sebentar. Aku akan segera menelpon untuk mengeceknya." Setelah menutup telepon, Ahmad Saidi segera menelpon sekretarisnya dan memintanya untuk memeriksa identitas Malik secepat mungkin. Ketika sekretarisnya mengkonfirmasi bahwa Malik memang ada di perusahaan peralatan penerangan, Ahmad Saidi sangat gembira. Sebenarnya, dia sudah lama ingin mendekati Andi Rewa, tetapi selalu kekurangan kesempatan. Baginya, Andi Rewa adalah master metafisika terbaik. Bahkan Januar yang hebat pun tidak bisa menandinginya. Selain itu, keluarga Wirawan yang begitu kuat pun sangat menghormati Andi Rewa. Jadi, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak kesempatan untuk mendekati Andi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan ini tiba-tiba datang. Saudara Andi ternyata bekerja di perusahaannya. Bukankah ini adalah sebuah peluang emas? Jadi dia segera menelpon Andi kembali dan berkata, "Tuan Andi, aku ingin memindahkan saudaramu ke kantor pusat untuk menjadi asistenku dengan gaji tahunan mulai dari 120 juta. Apakah kau puas dengan pengaturan itu?" Andi tahu bahwa gaji tahunan 120 juta bagi Ahmad Saidi hanyalah perkara sepele. Namun bagi Malik, itu berarti dia bisa menghemat belasan atau bahkan puluhan tahun kerja keras. Andi pun mengangguk puas dan berkata,
Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Ahmad. Sebaiknya kau segera memberitahu saudaraku agar dia bisa senang. Ahmad Saidi segera berkata dengan hormat, "Jangan khawatir Tuan Andi, aku akan segera meminta manajer HR untuk mengirim surat pengangkatan." Setelah Andi menutup telepon dari Ahmad Saidi, dia berkata kepada Malik yang ada di depannya, "Aku sudah berbicara dengan Ahmad Saidi. Dia bilang akan memindahkanmu ke kantor pusat sebagai asistennya." Malik bersama teman-temannya yang satu meja semuanya tercengang. Nama besar Ahmad Saidi sudah dikenal semua orang. Dia adalah seorang miliarder dengan kekayaan lebih dari 10 miliar. Menjadi asisten miliarder seperti itu bukanlah pekerjaan biasa. Orang biasa tidak mungkin memiliki kesempatan seperti itu. Paling tidak harus lulusan doktor dari universitas ternama, bahkan memiliki pengalaman kerja serupa di banyak perusahaan besar. Baru mungkin dipilih oleh seorang miliarder seperti Ahmad Saidi. Semua orang sangat paham dengan situasi Malik. Dia dan Andi dulunya hanya lulusan SMA. Setelah lulus SMA, mereka langsung bekerja. Andi sedikit lebih beruntung karena kakek Najwa secara khusus mengirimnya ke universitas untuk belajar selama 1 tahun agar Andi bisa mengembangkan hubungan dengan Najwa. Namun Malik tidak pernah mengenyam pendidikan universitas. Singkatnya, situasi Malik tidak berbeda dengan pekerja kasar di lokasi konstruksi. Bedanya hanya dia lebih muda. Jadi, ketika orang seperti ini tiba-tiba menjadi asisten miliarder Ahmad Saidi, rasanya seperti cerita fiksi. Malik sendiri juga tidak percaya. Dia merasa tidak punya kemampuan menjadi asisten Ahmad Saidi. Bisa menjadi ketua kelompok di perusahaannya saja, dia sudah sangat bersyukur. Tapi pada saat ini, ponsel Malik tiba-tiba berdering. Malik melihat nomor yang tidak dikenal, lalu mengangkat telepon dan bertanya, "Halo, dengan siapa ini?" Orang di seberang segera berkata, "Halo, apakah ini Tuan Malik? Aku adalah direktur HR dari grup Ahmad Saidi. Aku menelpon untuk memberitahumu bahwa kau sudah dipindahkan ke kantor pusat untuk menjadi asisten Tuan Ahmad Saidi. Tuan Ahmad memberimu waktu 1 minggu untuk bersiap dan kau bisa langsung melapor ke kantor pusat." Malik terkejut dan berkata, Anda tidak bercanda kan? Benarkah aku akan menjadi asisten Tuan Ahmad? Tapi aku bahkan tidak lulus kuliah." Orang di seberang telepon tertawa. Tuan Ahmad secara khusus mengatakan bahwa apapun latar belakang pendidikanmu, kau tetap akan menjabat posisi ini. Kau tidak perlu memiliki keterampilan khusus, cukup bisa mengemudi. Bahkan kalaupun kau tidak bisa mengemudi, perusahaan akan membayarkan biaya pelatihan mengemudi untukmu. Malik buru-buru berkata, "Aku punya SIM. Sudah 3 tahun lebih aku punya SIM. Aku bahkan sempat menjadi sopir taksi di Surabaya." Orang di seberang telepon tertawa. "Bagus. Kalau begitu, kau bisa mulai dengan menjadi sopir Tuan Ahmad. Kalau ada tugas lain, Tuan Ahmad akan memberitahumu nanti." Orang itu melanjutkan, "Oh iya, gajimu adalah 120 juta setahun. Itu gaji pokok, belum termasuk bonus akhir tahun dan komisi." Malik terkejut. Dia pikir telinganya bermasalah, jadi dia bertanya, Berapa? 120 juta setahun, bagaimana mungkin?" Bahkan dalam mimpinya yang terbaik, dia tidak pernah membayangkan gaji 120 juta setahun. Orang di seberang telepon merasa sepertinya Malik tidak mendengar dengan jelas. Jadi dia mengulanginya dengan serius. "Tuan Malik, gaji pokokmu adalah 120 juta setahun, belum termasuk bonus dan komisi." Malik terkejut dan berkata, 120 juta setahun itu terlalu banyak." Kata-kata Malik itu membuat semua orang yang hadir terkejut. Gaji tahunan 120 juta? Wah, ini benar-benar luar biasa. Selain itu,
Bagaimana Andi bisa memiliki kemampuan seperti itu? Hanya dengan satu telepon, dia bisa membuat Malik mendapatkan gaji tahunan 120 juta. Pada saat ini, orang di ujung telepon tertawa dan berkata, "Ini adalah keputusan Tuan Ahmad." Kalau dia menetapkannya seperti itu, maka pasti ada alasannya. Aku percaya, menurut Tuan Ahmad, harga ini pasti tidak terlalu tinggi. Setelah itu, orang itu melanjutkan, "Tuan Malik, kita akan bertemu minggu depan. Ini nomor ponselku. Saat kau datang melapor, hubungi saja aku. Aku akan menyambutmu." Kemudian panggilan telepon pun terputus. Malik memegang ponselnya dengan pikiran yang benar-benar kosong. Arifin yang sangat iri dan cemburu bertanya, "Malik, apakah benar perusahaanmu memberikan gaji tahunan 120 juta?" Malik baru saja kembali sadar. Dia mengangguk dengan bingung dan berkata, "Yang menelpon adalah Direktur HR dan dia memang mengatakan demikian." Arifin benar-benar cemburu. Dia tidak pernah membayangkan kalau Andi memiliki kekuatan sebesar itu. Kalau saja dia tahu sebelumnya, kenapa dia harus buang-buang waktu mendekati Surya? Lebih baik dia mendekati Andi saja. Saat ini Malik sudah menangis terharu. Dia memandang Andi dengan mata merah dan berkata terisak, "Andi, kau sudah melakukan terlalu banyak untukku. Bagaimana aku bisa layak menjadi asisten Tuan Ahmad?" Andi tersenyum tenang. Dia menepuk pundak Malik dan berkata dengan serius, "Karena kau adalah saudara Andi Rewa, itu sudah cukup untuk membuat Ahmad Saidi memberimu posisi asisten." Malik sangat terharu, tetapi masih merasa tidak percaya diri dan berkata, "Andi, aku tahu kau selalu menganggapku sebagai saudara. Tapi jujur saja, aku tahu kemampuanku. Aku tidak layak mendapatkan gaji 120 juta setahun." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Layak atau tidak, bukan kau yang menentukan. Karena kau adalah saudaraku, maka gaji tahunan 120 juta adalah harga awalmu." Sambil berkata, Andi melanjutkan dengan serius, "Jadi, mulai sekarang, kau harus bekerja dengan baik bersama Ahmad Saidi dan tunjukkan kepada mereka yang meremehkanmu. Biarkan mereka tahu bahwa kau hari ini bukan lagi kau yang dulu." Ketika Malik mendengar kata-kata ini, dia merasa sangat terharu hingga menangis lagi. Sejak keluar dari panti asuhan, dia selalu diremehkan oleh orang lain karena usianya yang muda dan tidak memiliki orang tua. Bahkan di tempat kerja, dia sering diintimidasi oleh rekan kerjanya. Selama bertahun-tahun berjuang di Surabaya, dia juga selalu diremehkan. Bahkan pacarnya meninggalkannya karena merasa malu. Jadi, kata-kata Andi barusan membangkitkan harga diri dan semangat yang terpendam di dalam dirinya. Maka dia segera merapatkan kedua tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saudaraku, terima kasih banyak. Mulai sekarang hidupku adalah milikmu." Andi Rewa melambaikan tangannya dan tertawa. "Apa gunanya hidupmu bagiku? Kau hanya perlu hidup dengan baik. Jalani hidupmu dengan baik dan buat dirimu bangga. Itu sudah cukup bagiku." Sambil berbicara, Andi melanjutkan, "Oh ya, aku hanya punya satu permintaan." Malik buru-buru berkata, "Apapun permintaanmu, aku pasti akan melakukannya." Andi berkata dengan serius, "Setelah menjadi asisten Ahmad Saidi, tidak peduli bagaimana mantan pacarmu dan ibunya memohon padamu, kau tidak boleh menerima mereka kembali. Bahkan meskipun kau masih mencintainya, kau tidak boleh menerimanya. Karena mulai sekarang, wanita oportunis seperti itu tidak layak untukmu." Pada saat ini, dari ekspresi tegas Andi, Malik menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis. Dia tidak lagi menjadi orang yang diremehkan oleh semua orang karena tidak berpendidikan
dan tidak memiliki orang tua. Dia tidak lagi dianggap rendah. Sekarang dia adalah saudara Andi dan asisten Tuan Ahmad. Selain itu, gajinya mencapai 120 juta per tahun. Kalau mantan pacarnya tahu dia mendapatkan pekerjaan seperti ini, ibunya yang materialistis mungkin akan berlutut di depannya dan memohon untuk kembali bersamanya. Namun, Andi benar. Mulai sekarang, keluarga itu tidak lagi layak untuknya. Ini bukan karena Malik sombong, tetapi dia tahu bahwa semua keberuntungan ini datang karena saudara masa kecilnya, yaitu Andi Rewa. Dia bukan hanya harus berterima kasih, tetapi juga tidak boleh membuat Andi merasa malu. Pada saat ini, orang-orang di meja makan melihat Andi seperti melihat orang yang sangat hebat. Dengan satu telepon, Andi bisa mendonasikan 5 juta untuk renovasi. Tapi itu belum seberapa. Dia bahkan bisa menelpon orang terkaya di Surabaya, yaitu Ahmad Saidi. Dan dia memberikan Malik pekerjaan dengan gaji tahunan 120 juta. Kemampuan seperti ini sudah di luar imajinasi orang-orang tersebut. Namun Najwa tidak merasa aneh. Dia tahu Andi sering memberikan konsultasi Feng Shui untuk orang kaya. Jadi, mengenal Ahmad Saidi bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Pada saat ini Najwa tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu dari ibunya, Carla. Begitu telepon diangkat, Carla menangis dan berteriak, "Anakku, cepat pulang. Ayahmu ingin menceraikan ibu. Aku tidak bisa hidup lagi. Kalau kau tidak segera pulang, kau hanya bisa menunggu untuk melihat jenazah ibumu." Najwa segera panik. Dia tidak menyangka ibunya baru saja ditemukan dan sekarang masalah muncul lagi di rumah. Dia buru-buru berkata kepada Andi yang ada di sebelahnya, "Ayah dan ibu sepertinya bertengkar lagi di rumah. Kita harus segera pulang." Mendengar ini, Andi Rewa langsung mengangguk. Dia berkata kepada semua orang, "Pak Ismail, teman-teman, maaf sekali, ada urusan mendadak di rumah. Jadi, aku dan Najwa harus pulang dulu. Kita bisa berkumpul lagi lain kali." Pak Ismail buru-buru berkata, "Kalian berdua cepat pulang dan urus urusan kalian. Jangan sampai tertunda karena kami." Dalam perjalanan pulang, Najwa merasa sangat cemas dan berkata, "Aku pikir ayah tertarik lagi pada Bibi Mariska, jadi ingin menceraikan ibu. Ini benar-benar membuatku cemas. Bisakah kau membantu memikirkan cara agar ayah berubah pikiran?" Andi Rewa berkata, kalau ayah benar-benar tidak memiliki perasaan lagi terhadap ibu, memaksa mereka tetap bersama hanya akan menyiksa keduanya. Najwa menghela nafas dan bertanya, "Jadi maksudmu lebih baik mereka cepat bercerai daripada terus-menerus menderita?" Andi tersenyum dan berkata, "Apakah kau belum tahu seperti apa sifat ibu? Rasa sakit sementara bisa dibuatnya menjadi rasa sakit yang berlarut-larut. Bahkan kalaupun ayah ingin bercerai darinya, itu tidak akan mudah." Najwa tiba-tiba terdiam sejenak dan segera menyadari kebenaran itu. Dengan temperamen dan sifat ibunya, bahkan kalaupun ayahnya ingin bercerai, itu akan sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan pemikiran ini, dia juga menyadari bahwa ancaman ibunya untuk bunuh diri kemungkinan besar hanya sandiwara. Jadi, dia merasa lebih lega. Saat mobil BMW mereka baru saja masuk ke area villa, mereka mendengar suara teriakan Carla yang marah. "Ridwan, kau adalah suami yang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah menderita begitu banyak untukmu, tapi kau masih ingin bercerai denganku." Andi Rewa dan Najwa turun dari mobil, dan begitu mereka masuk, mereka melihat Carla berdiri di ruang tamu dengan rambut acak-acakan sambil berteriak-teriak. Karena Carla sudah kehilangan 2 gigi depannya, maka setiap kali dia berbicara, suaranya terdengar aneh. Dan ketika dia marah, air liurnya terus menyembur keluar.
Saat ini Ridwan sengaja menjaga jarak lebih dari 5 meter darinya dan dengan marah berkata, "Jangan buang waktu dengan omong kosong itu. Perasaanku padamu sudah hilang. Selain bercerai, tidak ada pilihan lain." Carla berteriak dengan marah, "Dasar sampah! Kau benar-benar bermimpi. Aku memberitahumu, aku tidak akan bercerai denganmu, bahkan kalaupun aku mati." Ridwan dengan marah berkata, "Tunggu saja. Besok aku akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan." Carla juga balas berkata, "Apakah kau pikir kau bisa menakut-nakutiku? Apakah kau pikir pengadilan akan menjadi milikmu? Jadi kau bisa bercerai hanya dengan mengajukan gugatan? Aku sudah mencari tahu dari dulu. Selama aku tidak setuju, pengadilan tidak akan menceraikan kita tanpa alasan yang kuat." Ridwan dengan marah berkata, "Aku sudah tidak punya perasaan lagi padamu. Perkawinan tanpa dasar perasaan bisa diceraikan oleh hukum." Carla dengan bangga berkata, "Hukum yang kau bicarakan itu memerlukan bukti. Bahkan kalaupun memang tidak ada perasaan, bisa dijadikan dasar. Tetap saja, kita harus tinggal terpisah selama 2 tahun sebelum pengadilan bisa memutuskan perceraian." Ridwan terdiam sejenak, lalu dengan marah berkata, Baiklah, baiklah. Mulai sekarang kita tinggal terpisah. Hitung dari sekarang dan 2 tahun kemudian. Entah kau setuju atau tidak, kita akan bercerai." Carla mencibir, "Mau tinggal terpisah? Aku beritahu kepadamu, tinggal terpisah di rumah yang sama dengan tidur di kamar terpisah tidak dihitung. Kalau kau ingin tinggal terpisah, kau harus keluar dari Villa Desilen. Jangan tinggal di rumah yang sama denganku." Sambil berkata, Carla melanjutkan, "Kau bisa pindah kembali ke rumah lama kita." Ridwan menggertakkan giginya. "Baik, aku akan pergi. Asalkan bisa menjauh dari wanita gila sepertimu. Bahkan kalaupun aku harus tidur di bawah jembatan selama 2 tahun, aku rela melakukannya." Carla melambaikan tangannya. "Kalau begitu cepat pergi. Pergi sekarang juga." Sambil mengancam, Carla berkata, "Begitu kau pergi, aku akan memecahkan semua furniture yang ditinggalkan ayahmu dan menjadikannya kayu bakar." Ridwan gemetar karena marah. "Kau, apa bedanya tindakanmu ini dengan binatang?" Carla mendengus. "Apa urusannya denganmu? Bukankah kau ingin pindah? Cepat pergi sekarang juga." Ridwan langsung terdiam. Dia benar-benar ingin tinggal terpisah dari Carla, tetapi dia juga tidak rela meninggalkan Villa Desilen. Hidup di villa besar dengan lift ini sangat nyaman. Setelah tinggal di sini, rumah lama mereka terasa seperti sarang ayam. Namun dia baru beberapa hari tinggal di sini. Kalau dia harus pindah, hatinya benar-benar tidak rela. Melihat orang tuanya bertengkar terus-menerus, dengan putus asa Najwa berkata, "Ayah, Ibu, kenapa kalian selalu bertengkar ketika kita baru saja menjalani hari yang baik?" Carla berkata, "Aku ingin menjalani hari yang baik, tetapi ayahmu tidak mau." Ridwan juga langsung berkata, "Tidak ada yang baik untuk dijalani antara kita. Kita sudah tidak bisa bersama lagi." Andi Rewa tahu betul, mertuanya pasti ingin bersama dengan Mariska Wibisono. Tetapi mertuanya ini terlalu bermimpi dan tidak menyadari betapa sulitnya mencapai mimpi itu. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.